Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali kita membahas Mukhtasar Jiddan yang merupakan syarah dari matan Al-Agurumiyah yang dikarang oleh Syekh Mazlum Dahlan rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan Babul Mubtada'i wal Khobar, ya. Bab tentang mubtada dan khobar. Baik, silakan dibaca matanya dulu. Hendra aja dulu dibaca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Mubtada'i wal Khobari. Al-mubtada'u wal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafziyyati wal khobaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Nahu qawlika zaidun zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Fal zahiru ma taqaddama zikruhu wal mudmarus na asyara wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qaulika ana qaimun wa nahnu imuna wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahu zaidun qaimun wa ghairul mufradi arba'atu asya'a al-jaru wal majruru wal zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nahu qawlika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dahibatun. Babul Mubtada'i wal Khobari, bab tentang mubtada dan khobar. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif, al-mubtada'u wal ismul marfu wal 'ari anil awamil lafziyyati. Mubtada adalah isim yang dirafa'kan yang terbebas, ya, dari amil lafaz. Nanti kita akan lihat syaratnya. Wal khobaru wal ismul marfu wal musnadu ilaihi, dan khobar adalah isim yang dirafa'kan yang disandarkan kepada mubtada. Nah, qalika contohnya zaidun qaimun, zaid berdiri. Wa zaidani qaimani, dua orang zaid berdiri. Wa zaiduna qaimuna, para zaid berdiri. Wal mubtada'u ismani dhahirun wa mudmarun. Dan mubtada itu ada dua macam, ya. Yang pertama mubtada dhahir, yang kedua mubtada dhamir. Fal dhahiru ma taqaddama dzikruhu, maka mubtada yang dhahir telah terdahulu penyebutannya. Yang mana? Yang zaidun qaimun, ya. Zaidun qaimun, zaidani qaiman, zaiduna qaimuna. Wal mudmaru isna asar. Adapun yang dhamir ada 12. Wa ya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa ma wa hum wa hunna. Adapun mubtada isim dhamir ada 12. Artinya seluruh isim dhamir bisa digunakan sebagai mubtada, ya. Karena syarat dari mubtada sebagaimana yang dipelajari, madu manis dari malamnya. Marfu keduanya, ya, mubtada marfu, kemudian manis sama jenisnya dari mubtada ma'rifat, malam sama bilangannya. Nah, isim dhamir termasuk kelompok isim ma'rifat yang dari asalnya ma'rifat. Karena telah kita pelajari bahwa dari 5 isim yang ma'rifat, ya, 3 diantaranya memang dari asalnya ma'rifat, yaitu yang pertama isim dhamir, yang kedua isim malam, yang ketiga isim
isyarah. Sebenarnya istilahnya lebih umum lagi isim mubham. Isim mubham itu termasuk dalam isim isyarah dan isim mausul. Ya. Adapun dua sisanya asalnya tidak ma'rifat. Ya. Yang pertama adalah yang dilekati al, yang kedua yang diidofahkan kepada yang ma'rifat. Dari sedomir termasuk yang asalnya sudah ma'rifat. Wal khobar kismani. Begitupun khobar ya, ada dua juga. Mufradun wa ghairu mufradin. Ada khobar tunggal, ada khobar majmuk. Tapi tunggalnya di sini bukan di pembahasan dari sisi bilangannya, ya. Tapi dari sisi kompleksitas kalimatnya, ya. Kalau kalimatnya tunggal, maka ia disebut dengan khobar mufrad. Kalau kalimatnya majmuk, ia disebut dengan khobar ghairu mufrad. Wal mufradu nahu zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Maka khobar yang mufrad, ya contohnya yang qaimun pada lafaz zaidun qaimun itu mufrad. Az-zaidani qaimani. Nah, seperti yang saya bilang, qaimani sekalipun dia musanna, tapi bukan itu yang kita bahas di sini. Tapi dilihat yang menjadi khobar hanya lafaz qaimani saja. Begitu dengan az-zaiduna qaimun yang menjadi khobar hanya lafaz qaimuna saja, ya. Berbeda dengan yang ghairu mufrad, ya. Di sini dikatakan bahwa ghairu mufrad arba'atu asya, dan yang ghairu mufrad ada 4 macam. Al-jar wal majrur, yang pertama jar majrur, wal dzarfu yang kedua dzaraf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, ya, fi'il beserta fa'ilnya, wal mubtada'u ma'a khabarihi, mubtada beserta khabarnya. Jadi ada mubtada yang khabarnya jar majrur, ada mubtada yang khabarnya dzaraf, ada mubtada yang khabarnya fi'il fa'il, ada mubtada yang khabarnya mubtada khabar. Kayak gitu. Contohnya apa di sini? Qalika Zaidun fid dari, ini yang contoh yang mubtada khabarnya jar majrur. Zaidun fid dari, Zaid ada di rumah. Wa Zaidun indaka, ini yang dzaraf ya. Zaid ada di sisimu. Wa Zaidun qama abu, Zaid itu telah berdiri bapaknya. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun, dan Zaid itu budaknya pergi, ya. Ya, ini matanya. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Oke, sama dulu. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil al-lafdhiyati, yakni anna al-mubtada'a huwa al-ismul marfu'ul 'ari ayil mujarradi 'anil 'awamil al-lafdhiyati fa kharaja bil ismi al-fi'li wal harf. فخرج بالاسم الفعل والحرف. فخرج بالاسم الفعل والحرف باعتبار معناهما فكل منهما لا يقع مبتدأ وخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور بغير حرف زائد فكل منهما لا يقع مبتدأ وخرج مبتدأ لا يقع مبتدأ وخرج بقوله العاري عن العوامل اللفظية ما اقترن به عامل لفظي kal fa'ili wa naibul fa'ili, wa naibil fa'ili, fala yusamma kullun minhuma mubtada'un. Mubtada'an. Kenapa mubtada'an? Oh, jadi dia. Ajib. Yakni sesungguhnya mubtada itu adalah isim rafa yang terbebas ayil mujarradi, mujarrad sunyi, sepi, kosong, yang sepi dari amil lafdi, keluar dari pembahasan isim, fi'il dan huruf. Dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya, fakulu minhuma, dan setiap dari keduanya. Siapa keduanya?
fi'il dan huruf. Ya. La yuqa mubtada'an. La yaqa'u mubtada'an. Ya, sebentar, cek dulu. Jadi mubtada itu wajib isim. Ya. Mubtada itu wajib isim. Enggak mungkin huruf atau fi'il jadi mubtada. Tapi kalau khabar boleh enggak? Boleh. Boleh, karena tadi kita lihat ada khabar yang jar majrur atau khabar yang fi'il fa'il. Tapi kalau mubtadanya dia enggak boleh huruf atau fi'il. Mubtada wajib isim. Ya. Lanjut. Wa kharaja bil marfu'i al mansub wal majrur, dan keluar dari pembahasan yang rafa ialah nasab dan jar majrur. Dan ya jir Yang diasupkan dan menjakan digori harfin zaidin dengan tanpa huruf tambahan. Faqulun min huma, dan setiap dari keduanya yaitu mansub dan majrur la yaqa'u mubtada'an. Apa sih tadi la yaqa'u? Tidak menjadi mubtada. Oh, tidak menjadi. Kemudian kalau talabnya jatuh. Tidak menjadi mubtada. Faqara bi qaulihil ari, dan keluar dari pembahasan sepi anil awamil lafdiyati, dari amil lafdi ma'iktarana bihi, sesuatu yang berkaitan dengan amil lafdi, seperti fa'il dan naib fa'il. Kalau bisa maqulun minhu mubtada'an, dan itu sepi dari keduanya mubtada. Ya. Fa'il sekalipun isim, ya, tidak bisa dikatakan mubtada. Kenapa? Karena dia butuh kepada apa? Fi'il. Ya. Begitupun naibul fa'il, ia butuh kepada apa? Ya. Fi'il majhul, ya. Adapun mubtada dia enggak butuh kepada apa-apa. Ia menjadi marfu dengan sendirinya. Iya enggak? Justru adanya mubtada baru menimbulkan adanya khobar. Jadi keberadaan dia itu tidak membutuhkan apa-apa, ya. Ayo lanjut. Wal khabaru huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Yakni annal khabaru huwa al-ismul marfu'u. Yakni annal khabaru huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ila al-mubtada'i. Nahwu qauluka Zaidun qa'imun. Hada tamthilu lil mubtada'i wal khabar. Hada tamthilu lil tamthilun langsung. Hada tamthilul mubtada'i. Tamthilun lil mubtada'i wal khabari al-mufradaini. Fazaidun ismun marfu'un mujarradun anil awamilil lafdiyati fahuwa mubtada'un wa rafi'uhu al-ibtida'i. Al-ibtida'u kan mubtada itu rafi'nya. Wa rafi'uhu al-ibtida'u wa huwa amilun ma'nawiyyun la lafdiyun. Wa qa'imun ismun marfu'un musnadun ilal mubtada'i wa huwa khabarun anhu marfu'un wa rafi'uhu al-mubtada'u. Wal khabaru wal ismun marfu'ul musnad ilaihi, dan khabar adalah isim yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Yakni bahwasanya khabar adalah isim yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Ya, artinya apa yang disandarkan kepada mubtada maka ia adalah khabarnya. Contohnya Zaidun qa'imun. Hada tamsilun lil mubtada wal khabari. Zaidun qa'imun adalah contoh untuk mubtada dan khabar al-mufradaini yang dua-duanya mufrad. Zaidun ismun marfu'un mujarradun anil awamil lafziyati. Maka Zaid adalah isim yang dirofakkan yang sunyi atau sepi atau kosong dari amil-amil lafaz. Bahwa mubtada'un, maka ia adalah mubtada. Artinya Zaidun ini kan di awal kalimat, ya. Sebelumnya nggak ada apa-apa, maka ia tidak berkaitan dengan apapun, ya. Tidak ada amil lafaz, entah itu berupa huruf atau berupa fi'il. Ya. Wa rafi'uhu al-ibtida'u, dan yang menjadikan ia apa?
ibtida karena dia ada di awal kalimat. Jadi kalau khobar yang membuat dia apa? Mubtada. Si mubtada. Sedangkan mubtadanya sendiri Karena ibtida. karena dia ada di awal kalimat, ya. Sehingga tidak ada amil apapun di depan, tidak ada huruf, tidak ada fi'il, maka dia pasti mubtada. Amil maknawi. La nafiyul. Zaidun ismun marfu'un mujarrad min al-ladhi fa'udun wa qarab wa huwa amilun ma'nawiyun ya. Iya. Wa amilun ma'nawiyun la lafziyun. Wa qa'imun ismun marfu'un musnadun ila mubtada'i. Dan qa'imun adalah isim yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Wa huwa khabarun anhu marfu'un. Maka adalah khabar baginya yang dirofakkan. Wa rafi'uhu al-mubtada'u. Dan yang menjadikan si khabar ini rafa adalah si mubtada'nya. Jelas ya? Nah. Lanjut. Wazaidani qa'iman. Wazaidani qa'imani. Wa hadha mithalul lil mubtada'i wal khabari al-musnayaini. Al-musannayaini. Al-musannayaini. Fazaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. Wa qa'imani khabarul mubtada'i marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Lanjut. Lanjut ini ada yang uzib apa yang tahu. Wa zaiduna qa'imuna wa hadha mithalun lil mubtada'i wal khabari al majmu'aini jam'u mudzakkar salimah. Apa aja? Jam'an. Jam'ah. Enggak ada alifnya. Jam'ah mudzakkarin saliman. Jam'ah mudzakkarin saliman. Fazaiduna mubtada'un marfu'un bil wawi wa qa'imuna khabaruhu kadzalika marfu'un bil wawi li'annahu kullu minhuma Madahunya. Li'anna kullan minhuma jam'u mudzakkarin salimin. Salimun. Ya. Jadi sama dengan Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani dan az-zaiduna qaimuna. Itu juga contoh mubtada dan khabar. Az-zaidani qaimani mubtadanya mana? Az-zaidani. Khabarnya qaiman. Kemudian az-zaiduna qaimuna mubtadanya az-zaiduna, khabarnya qaimuna. Dan dari contoh yang diberikan oleh musannif, kita bisa melihat adanya suatu kaidah tentang mubtada dan khabar. Kalau kita perhatikan lihat, mubtada itu harus apa? Sama bilangannya ya. Ketika Zaidun menjadi qaimun. Ketika az-zaidani enggak boleh qaimun tapi az-zaidani qaiman dan az-zaiduna qaimuna. Makanya kalau di jumlah ismiyah ada syarat ya, ada kaidah malang ya, sama bilangannya. Beda dengan jumlah fi'liyah. Ada enggak jumlah fi'liyah sama bilangannya? Tidak ada. Bahkan kalau di jumlah fi'liyah, fi'ilnya wajib mufrad. Tapi kalau jumlah ismiyah ada syarat sama bilangannya. Sedikit ya kita bahas tentang rumus dari mubtada khabar ya. Rumus ringkas. Apa rumusnya? Madu manis. Madu manis dari malam. Apa maksud madu? Marfu keduanya. Artinya mubtada dan khabar keduanya itu wajib marfu. Kemudian yang kedua manis. Apa maksudnya? Sama jenis. Sama jenisnya. Artinya kalau mubtada mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Kalau mubtada muannas, kecuali untuk kata yang enggak ada versi mudzakkar muannasnya. Yang dari sebelumnya begitu. Contohnya apa? As-shaumu junnatun ya. Puasa itu adalah benteng atau perisai. As-shaumu mudzakkar muannas. Mudzakkar. Karena mudzakkar dan mudzakkar harusnya khabarnya apa? Mudzakkar. Yang jadi masalah bahasa Arabnya perisai apa? Junnatun. Boleh kita buang.
tak marbutohnya? Junun, enggak boleh. Kalau dibuang tak marbutohnya maknanya jadi bukan perisai lagi. Ya. Sehingga untuk kata yang dari asalnya seperti itu, yang nggak perlu disamain jenisnya. Karena memang dari sononya namanya perisai itu junnatun. Ya. Kemudian yang ketiga kaidahnya mubtadanya wajib ma'rifat. Apa aja coba yang ma'rifat? Siapa? Hafal. Yang pertama, Sintomil. isim Malam. isyarah, Malam. isim alam, Isim al. isim negati al, Yang pahlan. isim dilakukan kepada ma'rifat. Dan banyak yang terkecoh mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaihnya kepada yang nakiro tetap nakiro. Ya. Kitabur rajulin itu ma'rifat atau nakiro? Kitabu rojulin. Ya. Kitab rojulin masih. Kitabur rajulin ma'rifat nakiro. Nakiro dah. Nakiro. Karena idofahnya kepada yang nakiro. Rajulin ma'rifat nakiro. Nakiro. Kalau mau bikin ma'rifat gimana caranya? Kitabu ar-rojul. Kitabur rajuli. Nah, itu baru ma'rifat. Ya. Paham ya? Sobo. Kemudian yang kaidah yang keempat terkait dengan jumlah ismiyah atau mubtada khobar sama bilangannya. Jadi kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya musanna, mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Ada pengecualian enggak? Yang mana? Yang sama bilangan. Ada. Untuk jamak taksir li ghairil akhir. Gimana kaidahnya? Dia dihukumi mufrad muannas. Jadi kalau kita mau bilang buku itu baru, ya. Itu bukan al-kutubu jadidatun ya. Tapi al-kutubu jadidatun ya. Jadi kalau ada jamak taksirnya li ghairil akhir, misalkan buku-buku ya, al-kutubu ya. Kalau pakai kaidah ini kan harusnya yang jamak juga ya. Jamaknya jadi dun apa? Jududun ya, kalau jamak taksirnya. Ya. Berarti harusnya kan al-kutubu jududun ya. Nah, ini salah. Ya. Yang benar al-kutubu jadidatun. Karena kaidahnya jamak taksir berbagai akhir seluruhnya dihukumi mufrad muannas, ya. Ini pengecualiannya. Pengecualian lain ada nggak? Ada juga. Kalau memang dalam konteks kalimatnya dibutuhkan membedakan harus dan khobar. Misalnya dalam Quran at-talaqu marratan. Ya. Cerai itu 2 kali, maksudnya yang boleh rujuk tanpa dia harus menikah lagi dengan orang lain. At-talaqu mufrad, ya. Marratan musanna. Kenapa boleh? Karena memang kita mau ngomong tolak itu 2 kali, nggak bisa dipaksa at-talaqu marratun ya. Karena memang yang ingin dibicarakan ya dalam Al-Quran ya, itu memang penjelasan bahwa cerai itu boleh 2 kali, jadi nggak bisa dipaksa at-talaqu marrat. Karena memang maksud kita adalah ingin menjelaskan itu 2 kali. Baik, ada pertanyaan di rumus sakti jumlah ismiyah. Jadi ini patut dicatat baik-baik ya. Madu manis dari malam. Marfu keduanya artinya mudah dan khobar harus marfu. Kemudian yang kedua manis sama jenisnya. Mubtada mudzakkar, khobar mudzakkar, dan muannas, khobar muannas. Yang ketiga dari mubtada wajib ma'rifat. Ya. Yang keempat malam sama bilangannya. Dan hampir setiap kaidah ini ada pengecualiannya, termasuk yang ini. Kecuali yang ini ya. Kalau ini ada pengecualiannya. Kalau yang pertama itu tidak ada pengecualiannya. Yang namanya mubtada dan khobar wajib marfu, sekalipun ada yang marfunya kelihatan mu'rab, ada yang mabni. Adapun yang 3 ini semuanya ada pengecualiannya. Yang manis tadi kita udah bahas ya. Apa itu contohnya? Manis. Yang manis. Contohnya tadi pengecualiannya. Somo junnatun ya. Kemudian ini juga kita udah bahas malam sama bilangannya at-talaqu marratan.
Begitupun dengan yang ini, mubtada wajib ma'rifat. Nanti ada satu kondisi di mana mubtada boleh nggak ma'rifat, yaitu ketika mubtadanya diakhirkan, itu boleh. Tapi itu hanya terjadi pada kasus untuk yang khobarnya ghairu mufrad. Ya, paling sering pada kalimat yang khobar ghairu mufradnya dari jenis jar majrur. Ya, ini pengecualiannya lagi. Kan kalau kita bilang rojulun fit dari boleh nggak? Zaidun fit dari boleh. Rojulun. Rojulun. Nah. Nggak boleh. Kenapa? Mubtadanya nggak ma'rifat, nakiro. Rojulun fit dari. Tapi kalau ar-rojulun fit dari boleh. Ya. Nah, gimana caranya supaya mubtada ini boleh ma'rifat? Gimana caranya biar kita boleh pakai rojulun, nggak pakai ar-rojulu? Caranya adalah dengan diakhirkan fit dari rojulun, itu boleh. Fit dari rojulun, di dalam rumah ada seseorang. Tapi kalau rojulun fit dari nggak boleh, ya, karena mubtada wajib ma'rifat. Tapi karena dia diakhirkan, seakan-akan hukumnya itu kayak khobar aja. Makanya fit dari rojulun. Tapi jangan terkecoh. Yang namanya mubtada pasti isimnya. Artinya dalam kalimat fit dari rojulun, mubtadanya mana? Fit dari Rojulun. Rojulun. Khobarnya fit dari, gitu. Ya betul? Kok kayak masih loading nih. Ya. Jadi kalau rojulun fit dari salah. Ar-rojulun fit dari benar. Fit dari rojulun benar. Ya. Jadi mubtada boleh nakiro. Gimana syaratnya? Dia diakhirkan. Indi akun boleh. Tapi kalau akun indi nggak boleh. Ya. Akun indi boleh? Nggak boleh karena dia nakiro. Tapi kalau indi akun boleh karena dia diakhirkan. Pokoknya kalau mubtada boleh diakhirkan, boleh nakiro hanya kalau dia diakhirkan. Artinya khobarnya didahulukan. Dan ini hanya terjadi pada kasus di mana khobarnya itu ghairu mufrad, ya. Itu kalau misalkan untuk kondisi kan kalau misalkan fit dari rojulun, kalau misalkan diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, misalnya jadinya di dalam rumah ada seorang laki-laki, Ada seseorang. ada seorang. Nah, kalau misalkan kita memang dalam kondisi terjemahnya misalkan jadi ada seseorang di dalam rumah, itu ada bentuknya nggak di bahasa Arab? Ada. Jadi begini, perbedaan antara ar-rojul fit dari dengan fit dari rojulun adalah apakah kita mengenal atau telah menetapkan si laki-laki ini siapa. Kalau di si pencuri yang kita nggak tahu, ya kita katakan fit dari rojulun. Tapi kalau misalkan aina rojul, mana laki yang tadi? Mungkin kita nggak tahu namanya, tapi kita memaksudkan laki yang sama. Oh, ar-rojul fit dari, laki-laki yang tadi itu ada di dalam. Begitu. Ya. Kalau misalkan ditambah karena rojulun dari sama aja. Tetap harus ma'rifat, ya. Hah? Boleh, jadi boleh karena rojulu fit dari, ya, atau karena fit dari rojulun. Boleh. Ya, bebas-bebas aja. Baik, ini tambahan aja. Lanjut. Memang tadi. Wal mubtada ismani. Ya, wal mubtada'u ismani dhahirun wa mudmarun. Kama taqaddama anna al-fa'ila dhahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dhikruhu, yakni man qawluhu Min qawlihi. Masa siapa tiba-tiba isim itu? Setelah man pasti fi'il. yakni min qawlihi Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Wadh-dhahiru huwa ma dalla
Huwa ma dalla lafdhuhu ala musammahu bila qarinatin nahwu Zaidun fa innahu yadullu ala ad-dati al-mawdu'i laha bila qarinatin fal mudmaru ma dalla ala mutakallimi aw mukhatabin ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin bi qarinati takallumi awil khitabi awil ghaibati nahwu ana wa anta wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilu huwa ma yajibu ittisalihi wa huwa ma yajibu ittisaluhu bi'amiluhu wa huwa ma yajibu ittisaluhu bi'amilihi wa la yaqa'u dari mana? Wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari wa taqaddamat amthilatihi fi fa'il wa taqaddamat amthilatuhu fi babil fa'ili fi qawlihi darabat wa darabna darabtu wa darabna ila akhiri ma taqaddama itu ya. Wal mubtada qismani zahirun mudmar, dan tadi itu ada dua. Yang pertama mubtada zahir, yang kedua mubtada dhamir. Kama taqaddama anna fa'ila zahirun mudmar. Begitu sebagaimana telah terdahulu, bahwasanya fa'il juga ada yang zahir, ada yang dhamir. Jadi sama ya. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu, maka mubtada yang zahir udah lebih dulu tuh contohnya ya. Qama Zaidun qaimun, Zaidan qaimana, Zaiduna qaimuna. Jadi enggak dibahas lagi. Yani min qawlihi Zaidun qaimun wa Zaidan qaimanu wa Zaiduna qaimuna. Wa zahiru, dan mubtada yang zahir huwa ma dalla lafdhuhu ala musammahu bila qarinatin. Mubtada yang zahir adalah ya kata yang menunjuki, yang lafaznya menunjuki atas yang dinamai dengan tanpa qarinah. Dengan tanpa perantara atau ikatan ya. Nahwu Zaidun. Contohnya Zaid. Fa innahu yadullu ala dzatil mawdu'i laha bila qarinatin. Contohnya Zaid, maka ia adalah ya yang menunjuki atas zat yang diberi nama. Artinya Zaid adalah nama untuk seorang manusia. Berbeda dengan dhamir. Kalau kita mengatakan dia, masih ada qarinahnya enggak? Masih ada kaitannya enggak? Masih, dianya itu siapa? Tapi kalau udah bilang Zaid, udah jelas siapanya, ya kan? Makanya dikatakan bila qarinah, udah nggak ada lagi kaitannya, udah nggak ada lagi perantara, jadi udah jelas. Berbeda dengan yang dhamir. Wal mudmaru madalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Adapun mubtada yang dhamir yaitu sesuatu yang menunjuki atas mutakallim ya, kategori orang pertama aw mukhatabin, kedua au ghaibin, ketiga bikorin atau takallumi, dengan keterkaitannya dengan orang yang ngomong, awil khitabi atau dengan yang diajak bicara, awil ghaibati atau dengan yang dibicarakan ya. Jadi dhamir itu pasti punya keterkaitan dengan yang ngomong, dengan yang diajak ngomong atau dengan yang diomongin seperti itu. Nahwu ana wa anta wa huwa ya. Ana ini untuk mutakallim, anta untuk mukhatab, dan huwa untuk ghaib. Dhamir sendiri ada dua ya, walau yang qasimu ila muttasil dan munfasil. Ya, dhamir sendiri ada dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Apa itu muttasil? Bersambung. Ada yang munfasil, terpisah. Maksudnya bersambung dengan apa nih? Dengan fi'il, isim atau huruf ya. Ya. Contohnya yang bersambung dengan fi'il apa? Dhamir yang bersambung dengan fi'il. Darabtu, fa'alna ya. Kemudian dhamir yang bersambung dengan isim. Kitabuhu. Kemudian yang dengan huruf fihi, fibum, fiki, fika, dan sebagainya. Ya.
Kalau yang munfasil yang mana? Yang huwa huma hum. Domir munfasil ada berapa? 2. Ada 2. Ada domir rafa munfasil. Wa ma hum ya ma hunna anta antum 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 ana nahnu. Ada domir nasab munfasil yang mana? Iya. Ya, yang iyahu iyahuma iyahum iya iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Ini domir yang munfasil, ada 2. Jadi ada domir rafa munfasil huwa sampai nahnu, ada domir nasab munfasil. Kenapa dikatakan domir rafa? Karena memang dia cuma bisa jadi mubtada nanti. Kenapa dikatakan domir nasab munfasil? Karena dia cuma bisa jadi maf'ul bi. Begitupun dengan yang muttasil, ada domir rafa muttasil, ada domir nasab muttasil. Contohnya apa? Dorabtuhu. Dorabtuhu gimana penjabarannya coba? Dorabtuhu. Mana yang domir rafa, mana domir nasab? Ini sama-sama muttasil kan? Yang hu domir itu domir rafa, hu domir nasab. Iya. Jadi kalau dorabtuhu apa artinya? Saya memukulnya. Saya memukulnya. Mukul dia. Contohnya. Mana domir rafa muttasil? Tuh-nya karena dia jadi fa'il, makanya domir rafa ya. Ini domir rafa. Hu-nya domir nasab. Domir nasab muttasil. Kesimpulannya kalau yang domir rafa itu yang udah nempel sama fi'ilnya. Jadi dari dorabtu, dorabtuma, dorabtum, dorabti, dorabtuma, dorabtunna itu semuanya domir rafa muttasil. Kalau domir nasab ya hu. Hu huma hum, ha huma hunna, ka huma hum, ki huma hunna. Misalkan dorabtuhu, dorabtuhuma, dorabtuhum, dorabtuha, dorabtuhuma, dorabtuhunna ya. Coba anda tes nih. Kamu wanita, kamu laki-laki telah memukul kalian perempuan. Nah, paham ya? Kamu laki-laki telah memukul kalian perempuan. Iya. Tapi gimana caranya? Kamu memukul kalian nggak bisa ya? Enggak, itu benar. Maksudnya logikanya mana bisa kamu memukul kalian? Saya, misalkan saya laki-laki memukul mereka berdua wanita. Dorabtuhuma. Ya, nah itu yang tunya domir rafa muttasil bersambung dan humanya domir nasab muttasil. Pertanyaan yang rafa dulu baru nasab juga. Iya. Kecuali kalau fa'ilnya zahir. Ini kan berhubung fi'il madi, fa'ilnya domir, maf'ul binya domir, ya jelas lebih didahulukan fa'ilnya dulu. Tapi kalau maf'ul binya domir, tapi pelakunya zahir, baru didahulukan. Dorobaka Zaidun. Zaid telah memukulmu, itu gimana? Dorobaka Zaidun. Kalau dorobaka Zaidun iyaka tak boleh. Karena iyaka cuma boleh digunakan di mana? Di depan. Iyaka dorobaka Zaidun. Atau di belakang boleh, tapi kalau ada ilahnya. Ya. Dorobaka Zaidun, Zaid telah memukulmu. Iya. Bukan kamu telah memukul. Kalau kamu telah memukul kan dorobta. Nah, sekarang kalau Aisyah ya telah memukul mereka laki-laki. Gimana? Doroba Aisyata. Aisyah telah memukul mereka laki-laki. Gampang ini aja dulu. Yang mukul siapa? Aisyah. Berarti domirnya apa? Aisyah. Domirnya apa Aisyah? Iya kan? Berarti dorobat. Ya, dorobat. Nah, yang dipukul siapa? Mereka, hum ya. Berarti dorobat, hum, Aisyah tuh. Aisyah iya. Bukan dorobat ya? Loh,
Kalau dorabtum yang mukul antum, ini kan yang mukul si Aisyah, hum jadi korban. Ya. Kalau dorabtum kalian yang memukul. Dorobkum bukan. Dorobkum. Yang mana dorabtum? Dorob. Enggak, anda tanya dulu, dorabtum nanti dapat dari mana? Humnya kan Kalau mau dorobahum. dorobahum. Tapi kan yang mukul Aisyah. Kalau yang mukul Zaid, iya. Dorobahum Zaidun. Benar. Tapi karena yang mukul Aisyah, dorobat hum Aisyah tuh. Nah, dulu kan termasuk yang agak bingung dengan masuk ini. Tapi intinya adalah tuh harus membedakan siapa pelakunya, siapa korbannya. Kalau pelaku berarti yang tasrif apa tuh? Tasrif lugawi, jangan dirubah-rubah. Tapi kalau yang korban, ya ingatnya hu sampai hunna. Begitu. Coba tes sekali lagi. Para siswa memukul kalian wanita. Dorobakunna aturan. Nah, dorobakunna atur labu. Kenapa doroba? Karena dihukumi batal. Iya. Dan kenapa nggak dorobukum? Karena apa ini kok? Karena fi'ilnya wajib mufrad. Paham? Dorobakun. Dorobakunna atur labu. Ya. Dihukumi muannas ya. Saya ada pertanyaan. Lanjut, dengan pertanyaan ya. Tadi bagaimana ya? Ini kan kemarin di kelas ada yang nanya dorob sebelum hu itu bisa hi, contohnya waktu itu bihi. Jadi sebelum hi-nya itu ada kasroh. Ada hu ada hi yang domir. Oh, nanya kapan hu, kapan hi? Itu katanya bisa. Jadi yang hu itu Kita buku. Domir hu itu ada. Harusnya waktu bihu atau waktu bihi. Iya, jadi kalau khusus untuk yang domir apa nih namanya? Muannas ya. Goibah muzakkar. Domir goib muzakkar ya. Hu biasanya kalau dia didahului oleh isim yang majrur, dia ikutan di kasrah dia. Kenapa? Karena secara pengucapan lebih berat. Tapi nggak semuanya, karena di Quran sendiri ada wabihu kan. Di Quran tuh ada yang tetap nggak dibaca bihi, tapi wabihu. Coba di tes. Nanti antum cek, ada di Quran yang sekalipun didahului oleh yang kasrah, dia tetap dibacanya lemah. Ya. Jadi itu hanya untuk memudahkan, detail ya, untuk memudahkan cara membaca aja. Amana billahi wa kutubi. Itu karena depannya kutubi, makanya diikutkan. Tapi itu nggak menjadikan bahasa domir ini mu'rab ya. Yang membuat dia menjadi kasar bukan karena yang mu'rab, tapi karena hanya detail untuk memudahkan aja cara bacanya. Karena pegel loh waktu bihu, ribet kan? Tapi kalau dibaca waktu bihu sah-sah aja. Nggak boleh, kalau Quran nggak boleh. Karena Quran itu, iya, Quran itu nggak boleh dirubah. Karena memang dasarnya seperti itu. Kecuali kalau memang ada qiraahnya. Yang jadi pertanyaan antum udah belajar qiraah lain belum? Kalau cuma ikutan nggak boleh. Ya, seperti dalam salah satu qiraah itu semua yang ada mim jamaknya itu dibaca himu. Ghairil maghdubi alaihimu waladhdallin. Anda pernah dengar? Cuma yang sendiri nggak mau praktek karena nggak tahu ilmu utuhnya. Cuma pernah dengar aja seperti itu. Semua yang him dibacanya himu. Jadi itu qiraah. Tergantung. Kalau itu memang qiraah boleh. Tapi kalau ngasal cuma gara-gara akidah nahwu, gara-gara kaidah nahwu nggak boleh. Jadi harus tahu ilmu qiraah. Baik, di sini dikatakan bahwa maulis nasaro, ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa hunna. Nggak perlu kita bahas secara detail karena itu hanya ingin menunjukkan ana itu domir apa? Muzakkar, mutakalim, atau mutasalim. Kita lewatin aja ya. Intinya seluruh isim domir bisa menjadi mubtada, ya, ana mudarrisun, hunna
mudarrisatun. Antum, Mudarrisu. anti, Mudarrisatun. anti, Mudarrisatun. mudarrisatun. Antuma, ini bisa dua. Bisa mudarrisani, bisa mudarrisatani. Ya. Antunna, Mudarrisatun. mudarrisatun. Baik. Jadi seluruh isim dhamir bisa menjadi mubtada karena ia ma'rifah. Baik, lanjut siapa? Aindra baca. Hah? Sekarang lanjut ke ini. Wal khabar qismani. Wal khabar qismani di halaman 16. Baris 1 2. Baris ke-10. Wal khabaru ismani mufradun wa ghairu mufradin. Wal muradu bil mufradi Wal muradu bil mufradi huna malaysa jumlatan wala syibhaha shibhaha walau kana musannan au majmu'an wal muradu bi ghairi mufradi al jumlatu au syibhuha wal jumlatu al kalamul murakkabu man min fi'lin wa fa'ilun kan matu wa fa'ilin nahu qoma zaidun aw min mubtada'in wa khabarin nahu zaidun qa'imun wal murakkabu min fi'lin wa fa'ilun yusamma jumlatu fi'liyatin wal murakkabin min mubtada'in wa khabarin yusamma jumlatan ismiyatan wa syibhul jumlati al-zarfu wal jaru wal majruru kama saya karu al-mufradi dulu. Tadi mana? Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Dan khabar itu ada dua ya. Ada yang khabar mufrad, ada yang ghairu mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma laysa jumlatan wala shibah. Dan yang dimaksud dengan mufrad di sini yaitu yang bukan jumlah dan yang bukan Oke, melanjutkan.
Wal khabar ismani mufradun wa ghairu mufradin, dan khabar itu ada dua, khabar mufrad, khabar tunggal dan khabar yang tidak tunggal. Wal muradu bil mufradi huna, dan yang disebut dengan tunggal di sini malaisa jumlatan wa rasibah, yaitu yang bukan jumlah dan bukan pula menyerupai jumlah. Jadi nanti ada istilah jumlah, ada syibhul jumlah ya. Walau kana musannan atau majmu'an, sekalipun ia musanna atau jamak. Jadi mufrad di sini bukan pembahasan tentang mufrad musanna jamak, tapi mufrad di sini adalah yang bukan jumlah atau syibih jumlah. Wal muradu bi ghairi mufradi al jumlatu aw syibuha, dan yang dimaksud dengan ghairu mufrad tidak tunggal adalah jumlah atau syibih jumlah. Jumlah itu apa sih? Kalimat ya. Jumlah itu kalimat al-kalam ya. Wal jumlatu al-kalamul murakkabu min fi'lin wa fa'ilin nahu qama zaidun aw min mubtada'in wa khabarin nahu zaidun qaimun. Dan yang dimaksud dengan jumlah atau kalimat adalah perkataan yang tersusun dari fi'il dan fa'il, contohnya qama zaidun, atau dari mubtada dan khabar, contohnya zaidun qaimun. Wal murakkabu min fi'lin wa fa'ilin yusamma jumlatan fi'liyatan, dan yang tersusun dari fi'il dan fa'il disebut apa? Jumlah fi'liyah. Wal murakkabu min mubtada'in wa khabarin sama jumlatan ismiyatan, dan yang disusun dari mubtada dan khabar disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian apa disebut jumlah? Wasyibul jumlati, dan yang menyerupai jumlah adalah az-zarfu wal jar wal majrur. Jadi dzaraf sama jar majrur itu disebut dengan syibih jumlah, syibul jumlah. Kama saya tahu sebagaimana akan disebutkan. Saya lanjut. Fal mufradu mau zaidun qaimun. Fa zaidun mubtada'un wa khabaruhu qaimun. Wa qaimun khabaruhu. Wa qaimun khabaruhu. Zaidani qaimani. Zaidani mubtada'un marfu'un bil alifi li'annahu musanna wa qaimani khabaruhu marfu'un aidan bil alifi li'annahu musanna. Wa zaiduna qaimuna. Fa zaiduna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'un mudzakkari salimun wa qaimuna khabaruhu marfu'un aidan bil wawi li'annahu jam'un mudzakkari salimun kal khabaru fi hadhihi al-amsilati mufradun li'annahu laisa jumlatan wala shibhaha, kan maksudnya dijumlahkan kan. Jadi zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Sekalipun itu ada yang musanna dan ada yang jamak, dia tetap dikategorikan khobarnya yang mufrad, karena yang menjadi khobar hanya qaimani saja di az-zaidani. Kemudian di az-zaiduna qaimuna yang menjadi khobar hanya qaimuna saja. Beda nanti dengan yang khobar ghairu mufrad. Yang menjadi khobar bukan satu kata, tapi dua kata sekaligus atau beberapa kata sekaligus. Baik, lanjut. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Lianna syibhal jumlati syai'ani az-zarfu wal jaru wal majruru wal jumlatu syai'ani
Al-jumlatu Ismiyah. al-ismiyatu wal jumlatu al-fa'ilu al-fi'liyatu wa qad asyara bila bayani dalika biqaulihi al-jaru wal majruru wal zarfu fakullun minhuma yusamma sibhul jumlati wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi fakullun minhuma yusamma jumlatun nahu qaulika Zaidun fid dari. Kalau gue mufrad ada 14 dan yang gue mufrad ada 4 ya. Di anna syibhah jumlah syai'ani karena syibih jumlah ada 2. Apa sih syibih jumlah? Al-zarfu wal jar majrur. Jarab dan jar majrur. Wal jumlah itu syai'ani dan jumlahnya sendiri ada 2 juga. Al jumlatul ismiyah itu jumlah ismiyah, wal jumlatul fi'liyah dan jumlah fi'liyah. Jadi khabar bil mufrad ada 4. 2 syibih jumlah yaitu jar majrur dan jarab. 2-nya lagi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wa qad asyara ila baini dzalika biqoulihi dan sungguh musannif telah mengisyaratkan dengan menjelaskan pada menjelaskan yang demikian dengan perkataannya al-jar wal majrur wal zarfu. Fakulun minhuma isama syibhal jumlati. Maka setiap dari keduanya ini jar majrur dan dzarf disebut dengan syibih jumlah, menyerupai jumlah. Jadi dia bukan kalimat tapi menyerupai kalimat ya. Wal fi'lu ma fa'ili wal mubtada'i ma khabarihi wal fi'lu ma fa'ili wal mubtada'u ma khabarihi fa kullu minhuma yusamma jumlatan. Dan fi'il beserta fa'ilnya dan mubtada beserta khabarnya disebut dengan jumlah ya. Nah, qaulika Zaidun fid dari. Contohnya Zaidun fid dari ini contoh yang mana nih? Yang khabarnya jar majrur ya, Zaidun fid dari. Nih. Kenapa Zaidun fid dari disebut khabarnya ghairu mufrad? Karena sudah jumlah terdiri dari majrur. Jadi khabar ghairu mufrad itu ada berapa? 4 ya. Khabar ghairu Oh, mufrad. iya 4. Al-khabaru ghairu mufrad. Yang pertama jar majrur. Jar majrur ya. Yang kedua dzaraf. Yang ketiga fi'il. Fa'il. Yang keempat Ada mubtada dan khabarnya ya. Jar majrur contohnya apa tadi? Zaidun fid dari. Ketika kita mengatakan Zaidun fid dari ya, Zaidun fid dari itu artinya apa? Zaid di dalam rumah. Yang menjadi khabar yang mana? Fi-nya saja, di-nya atau ad-darinya saja atau fid darinya? Fid darinya. Itulah kenapa dia dikatakan tidak tunggal. Kenapa? Karena yang menjadi khabar bukan satu kata, tapi 2 kata. Keseluruhan makna dari fid dari. Zaidun fid dari. Nanti kalau saya gimana nih? Jawabnya? Zaidun mubtada'un marfu'un wa rafi'i dhammatun zahirun bi akhiri. Kemudian fid dari fi harfu jarir dari majrurun bihi wala mujadihi kasratun. Nah, ada 2 versi. Kalau 2 ini dijadikan al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdzufin taqdiruhu ka'inun fi mahalli raf'in khabarun mubtada'i.
Al-jar wal majrur. Jar dan majrurnya muta'alliqun bi mahdzufin. Ia memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Takdiruhu kainun. Takdirnya adalah kainun, ada. Fi mahalli rafin khabar mubtada. Di dalam tempat rafa yang menjadi khabar mubtada. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan Zaidun Fiddari, sebetulnya kita mengatakan Zaidun kainun Fiddari atau Zaidun istaqarra Fiddari. Zaid ada di dalam rumah, ya. Zaidun kainun Fiddari, seperti itu. Makanya irohnya kayak gitu, udah kok belum? Muta'alliqun bil mahdhufin kainun. Ada di sini nanti. Oh, ya. iya. Kemudian nanti yang zorob ya, contohnya sini apa? Zaidun indaka ya. Zaid ada Samping sisi samping, sisimu. sisi ya. Sisi, kalau sisi itu Sebelahnya nggak mesti, pokoknya di sisi. sisi kanan, sisi kiri. Dilupain apa sini? Zaidun, koma Abu ya. Terus mubtada apa? Zaidun apa sudah? Jariyatuh ya. Zahibatun. Ya, kita baca dulu. Nanti sekali kita hafal ini salah ngeloknya. Ganti deh, Aditya. Dari mana? Nakolika Zaidun Fiddari. Ada misalun lil khabari. Ada misalun lil khabari. Suaranya agak dikeraskan. Ada misalun lil khabari idza kana ghurfan. Jaron. Yang atas. Nakolika Zaidun Fiddari. Ada misalun lil khabari idza kana jaron majruran. Tunggu dong. Oh iya, ini di atasnya. Ada misalun lil khabari idza kana jaran wa majruran wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bil dhammati adh-dhahirati wa fi dari jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufi taqdiruhu ya. Bi mahdhufin taqdiruhu kainun au istaqarra. Ya, titik dulu. Ya. Jadi Zaidun Fiddari itu ada takdirnya. Zaidun kainun Fiddari atau Zaidun istaqarra Fiddari. Zaid ada di rumah. Nah, ini irohnya hafalin ya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdzufin taqdiruhu kainun aw mustaqarra fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Coba tutup kitabnya. Tutup. Tapi jangan ditandai, kita bingung lagi ya. Tutup. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdzufin taqdiruhu kainun aw istaqarra fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Coba kita i'rab kalimat Fatimatu fil fasli. I'rab Fatimatu mubtada'un marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun. Di harfu jarri al-fasli majrurun bi wa alamat jarrihi kasratun dhahiratun. Terus al-jaru wal majruru muta'alliqun bima mahdhufin taqdiruhu kainun aw istaqarra fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Apa? Kita kalau lupa tandai nih, kasih garis merah Pak Stabilo. Kita kalau mengira sebagai rumah ini cukup dihafal sekali, harus pakai terus. Tapi kalau dulu Anda sendiri hafal ini bukan karena hafalin, diulang-ulang terus.
Mau apa sih? Ya, itu jamak majrur. Sekarang lanjut yang dzaraf. Wa zaidun indaka. Hadza mithalun lil khabari idza kana dharfan wa i'rabuhu zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammati dhahirati wa inda dharfu makanin mansubun ala dharfiyati muta'alliqun bi mahdhufin khabarul mubtada'i والتقدير كائن أو استقر عندك وعند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وفي الحقيقة الخبر هو المتعلق والمحذوف هو المتعلق المحذوف وإنما كان الجار والمجرور وظرف شبيهين بالجملة لأن من قدر المحذوف فعلا نحو استقر karena min qabilil ikhbari bil jumlati wa in qaddaru isman mufradan nahu kainun kana min qabilil ikhbari bil mufradi faka'annahuma akhadha qarfan min al mufradi wa qarfan min al jumlati fa idza kana syabihaini bil jumlati wa syabihaini bil mufradi fa hatta dzalika Fahudi padalika fi kalamihim min babil iktifai misalun sarobilu tapi kumul haroai wal baroda sarobilu tapi kumul haroai wal baroda. Ya. Panjang banget ya. Wa zaidun indaka, ya, dan yang kedua contohnya zaidun indaka hadza misal lil khabari idza kana dzarfan. Ini adalah contoh untuk khabar apabila ya dzaraf ya, khabar yang dzaraf. Wa irabuhu zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammati dhahirati. Zaid menjadi mubtada yang dirafa'kan dengan dhamma yang zahir. Wa inda dzarfu makanin mansubun ala dzarfiyati muta'alliqun bi madzufin khabarul mubtada'i wa taqdiru kainun aw istaqarra indaka wa inda mudhafun wa kafu mudhafun ilaih namanya rapat fi mahalli jarri. Ini titik dulu. Jadi zaidun indaka artinya gimana? Zaidun mubtada'un marfu'un wal mudhafun matun. Kemudian inda mudhafun makani mansubun. Enggak usah ya, kan simpel aja. Inda dzarful makani mansubun wa alamat nasbihi fathatun. Inda mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi mabniun ala fathi fi mahalli jarri. Kemudian wazor baru sampai tadi wazorfiyatu muta'alliqun bimadzufin taqdiruhu kainun aw istaqarra fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Jadi bedanya cuma diganti al-jar wa majrur menjadi al-zarfiyatu. Atau ada juga yang ngirofnya syibul jumlati. Sama aja. Terserah aja ya. Baik. Wa fil haqiqati al-khabaru huwa al-muta'alliqu al-mahdhuf. Pada hakikatnya
Yang menjadi khobar adalah ya yang dibuang. Jadi yang menjadi khobar itu bukan indakanya, bukan fi'darinya, tapi ada sesuatu yang dibuang. Wa innama kana al-jar wal majrur wal dzarfu syabihaini bil jumlati, ya. Adapun si jar majrur dan dzarf ia hanya menyerupai jumlah saja, ya. Jadi anna man qadara mahzufa fi'lan naw istaqara, karena ia mentakdirkan sesuatu yang dibuang, yaitu berupa fi'il. Contohnya istaqara. Jadi dia disebut sebagai simbol jumlah karena dia membuang fi'il, ya. Kenapa dikatakan simbol jumlah? Karena dalam kandungan maknanya ada fi'ilnya. Ya, Zaidun istaqarra fid dari. Zaidun istaqarra indaka. Itulah kenapa dia disebut dengan simbol jumlah. Mana tadi? Istaqarra karena min qabil ikhbari bil jumlati, ya. Ia serupa ya dengan fi'il dari sisi mana? Dari sisi ikhbari bil jumlah, mengabarkan, ya. Mengabarkan sesuatu dengan bentuk jumlah. Wa in qadara isman mufradan, sekalipun ia mentakdirkan, ini bukan sekalipun, ya. Wa in qadarahu isman mufradan au ka'inun, dan gimana nih nantinya? Dan jika Oh ya, wa in qadarahu isman mufradan au ka'inun kana min qabil ikhbari bil mufradi, ya. Dan jika ia ditakdirkan dengan isim yang mufrad seperti ka'inun, maka ia ya seolah-olah pihak yang memberi kabar dalam bentuk tunggal. Jadi kita boleh menggunakan takdirnya itu istaqara atau ka'inun, karena kedua-duanya itu memberikan khabar, ya. Bedanya kalau Zaidun istaqarra fid dari, nanti dia lebih ribet i'rabnya. Kenapa? Karena yang namanya fi'il harus ada fa'ilnya. Lebih simpel kalau kita katakan Zaidun ka'inun fid dari, selesai kan? Zaid mubtada, ka'inun khabarnya. Faka'annahuma akhwada dzarfan minal mufradi, tarfan minal mufradi wa tarfan minal jumlati. Maka seakan-akan keduanya itu, ya, jamal dan dzarf, ia mengambil dari sisi tunggal dan dari sisi jumlah. Taraf itu ini ya, arah, ya, atau lebih gampangnya kita terjemahin sisi. Dari sisi mufrad dan dari sisi jumlah. Fa idza kana syabihaini bil jumlati wa syabihaini bil mufradi, ya. Maka ia keduanya adalah menyerupai jumlah dan menyerupai dari sisi mufradnya. Fa qudi fadzalika fi kalamihi min babil iktifai. Maka dibuanglah si istaqara dan ka'inun dalam ucapan mereka min babil iktifai, karena dirasa telah apa iktifai? Cukup, ya. Contohnya sarabil taqikum al-fara wal farad. Ya. Ini memang pembahasannya agak rumit, ya. Tapi yang jelas sederhananya begini. Ketika kita mengatakan Zaidun fid dari dan Zaidun indaka, itu ada sesuatu yang dibuang berupa fi'il atau isim, ya. Jadi Zaidun ka'inun fid dari atau Zaidun istaqarra fid dari. Tentu yang lebih mudah yang pertama, Zaidun ka'inun fid dari. Karena kalau Zaidun istaqarra fid dari, nanti kita harus cari fa'ilnya istaqarra. Baik, ada pertanyaan. Yang ini kan yang apa? Jumlah itu takdirnya ke mufrad maksudnya gitu. Ini sudah yang min qabil ikhbari bil jumlati wa in qadaru Nih, jadi kan ini lagi bahas wa inna ma kana jar wal majrur wa dzarfu syabihaini bil jumlati. Jadi kan tadi kalimat pertama gimana? Wa fil haqiqah al-khabar wal muta'alliq mahdzuf. Pada hakikatnya khabarnya itu adalah sesuatu yang dibuang. Adapun jar dan majrur dan dzarf, dia itu hanya menyerupai jumlah. Nah, setelah kalimat ini dijelaskan alasan kenapa dia disebut dengan syibul jumlah. Alasan yang pertama gimana? Karena dia termasuk dari sesuatu yang bisa mentakdirkan
sesuatu yang dibuang dari bentuk fi'il. Jadi dia bisa mentakdirkan fi'il, bisa mentakdirkan isim. Mentakdirkan fi'il dengan istaqarra, ya. Nah, kalau istaqarra itu kan dia jadi min qabil ikhbari bil jumlah. Dia memberikan kabar dengan jumlah. Karena istaqarra itu pasti jatuhnya apa? Jumlah fi'liyah, ya. Terus mana lagi? Wa in qadar isman mufradan au kainun kan ikhbari bil mufrad. Adapun jika kita mentakdirkannya dengan kainun, maka kita mentakdirkannya dengan isim mufrad. Artinya kalau Zaidun kainun fid dari itu khobarnya mufrad jatuhnya. Adapun kalau Zaidun istaqarra fid dari jatuhnya khobarnya khobar mufrad, khobar jumlah. Paham? Itu kalau misalkan di sini kan kasusnya Zaidun, kalau misalkan Zaiduna berarti misalkan kita mau takdirnya ke isim berarti kainuna. Betul, sama. Ya. Jadi kalau Az-Zaidani pun kainan. Kainani itu dari Az-Zaidani, Al-Muslimani, ini sebenarnya agak aneh aja sih ya. Nama orang disangkakan. Ya, misalkan Az-Zaidani ya kainani fiddari seperti itu, ya. Kalau oke. Jadi memang ini agak sulit kalimatnya, karena memang ini salah satu kelebihan dari Mutasawwifah. Dia ingin menjelaskan konsepnya. Kenapa jar majrur sama dzaraf disebut dengan syibul jumlah? Kenapa tadi? Karena dia bisa mentakdirkan dalam bentuk jumlah, yaitu dengan istaqarra, dan dia juga bisa mentakdirkan dalam bentuk mufrad, ya, bukan ismnya. Dengan bentuk mufrad dengan kain. Jadi kalau dia mentakdirkan dengan istaqarra, jatuhnya nanti khobarnya khobar mufrad dengan jumlah. Kalau dengan kainun, jatuhnya ke khobar mufrad. Karena khobarnya cuma satu. Kalau misalkan itu ntar yang fidarinya disebut Terangan aja. Terangan biasa. Oh, sebagai ya kayak Zahab Zaidun ilal madrasati, itu kan ilal madrasati ya biasa aja, jar majrur biasa. Enggak takdir. Enggak perlu. Mau jadi apa lagi kan khobar udah jelas, udah diambil sama kainun. Justru kenapa kainun sama istaqarra dibuang? Karena itu udah nggak perlu lagi. Dengan kita mengatakan Zaidun fiddari itu udah cukup. Karena khobar sendiri kan keterangan. Gitu. Khobar, kabar. Karena memang kan kaidahnya khobar itu marfu, ya. Dan kalau Zaidun fiddari jauh banget kan, marfu kejar. Nah, supaya dia ada ini ya itu diambil alasannya Zaidun kainun fiddari atau Zaidun istaqarra fiddari. Iya, sering ada yang nanya juga kan. Ya? Khobar kan kaidah jumlah ismi itu kan harus mampu wilayah gitu. Fidarinya kok nggak mampu gitu. Nah ya, itu kalau masih pemula, ya bilang ya terima aja dulu gitu. Karena memang yang belajar itu harus bertahap. Pada masa pertama kita terima dulu aja, nanti pada masa kita baru kita cari. Ya, jadi ya kalau kita jelaskan Zaidun fiddari ada takdirnya kainun di situ, bingung kan ngerti maksud takdir itu apa. Tapi kalau dia udah belajar dari dasar lagi, kita jelaskan itu ada takdir kainun itu baru ngerti. Langsung dijelaskan, oh itu jar majrurnya sibul jumlah di mahali rafin itu kayak gitu aja. Iya, jadi kita ngejelasin cuma ya itu kayak di audio yang dijelaskan cuma bilang Z itu mubtada khobarnya mana? P-nya atau darinya? Fiddari, ya udah terima aja bahwa fiddari ini di mahali rafin khobar dalam bentukan rafa. Ya, jadi sekalipun nggak kelihatan tapi dia keseluruhan mana dari fiddari menjadi khobar. Lanjut ya. Wazidun jariyatun dahibatun. Lanjut. Ya, wazidun komabu ya. Zaidun komabu. Wazidun komabu hadza misalun lil khabari idza kana jumlatan fi'liyatan wa idza kana jumlatan fi'liyatan wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammati dhahirati wa qama fi'lun madin wa abu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsati wa abu mudhafun
wal ha'u mudhafun ilaih mabniun ala dhammi fi mahalli jarin wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar mubtada'i. Ya, wa zaidun qamahu hadza misalun lil khabari idza kana jumlah fi'liyatan. Ini contoh khabar yang dari jumlah fi'liyah. Wa yarabuhu zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammatil zahirati. Jadi dia jadi mubtada. Wa qama fi'lun madin wa abu fa'ilun marfu'un bil wawi. Di annahu min al-asma'il khamsati ya. Wa abu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi mabni 'ala dhammi fi mahalli jarin. Wal jumlatu, ini lebih simpel ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun mubtada'i. Jadi yang tinggalnya begini. Zaidun qama abuhu, kan menjadi khabar qama abuhunya keseluruhannya, jumlahnya. Makanya kita katakan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun mubtada'i. Sebetulnya contoh ini bisa kita buat lebih sederhana ya. Qama Abu Zaidin selesai. Selesai kan? Zaidun qama abuhu, ringkasnya gimana? Qama Abu Zaidin. Apa bedanya? Jumlahnya yang beda ya. Zaid itu telah berdiri bapaknya. Qama Abu Zaidin, bapaknya Zaid telah berdiri. Sama kan maksudnya? Ya, tapi ini contoh. Lanjut, wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Hadza mithalun lil khabari idza kana jumlatan ismiyatan wa i'rabuhu zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammati dhahirati wa jariyatuhu mubtada'un thani marfu'un bi dhammati dhahirati wa jariyatu mudhafun wal ha'u mudhafun ilayhi mabniun 'ala dhammi fi mahal jarin wa zahibatun khabarul mubtada'i ats-tsani marfu'un bi dhammati dhahirati wal mubtada'u ats-tsani wa khabaruhu khabarul mubtada'il awwali wal rabi'u bainahuma al-ha'u min jariyatuhu wallahu a'lam. Ya. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun, ini contoh mubtada yang khabarnya mubtada khabar. Jadi ada mubtada yang khabarnya mubtada khabar. Tapi dia ada aturannya ya. Kita baca di sini. Hadza misalul khabari idza kana jumlatan ismiyatan. Ini adalah contoh khabar ya, jumlah ismiyah. Wa yarabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bi dhammatil zahirati wa jariyatuhu mubtada'un tsani. Jadi Zaidun mubtada, jariyatu mubtada juga. Mubtada yang kedua, marfu'un bi dhammatil zahirati wa jariyatu mudhafun wa lahu mudhafun ilaihi awni mudhafun fi mahalli jarin. Wa zahibatun khabarun mubtada'i tsani. Jadi zahibatun khabarnya buat si jariyah. Budaknya itu pergi. Berarti yang mubtada khabarnya yang mana? Yang mubtada khabarnya siapa? Yang mubtada yang mana? Zaid ya, si dia mubtada khabarnya. Wa zahibatun khabarun mubtada'i tsani marfu'un bi dhammatil zahirati. Wa mubtada tsani wa khabaruhu khabarun mubtada'il awwal. Jadi mubtada yang kedua dan khabar yang kedua menjadi khabar untuk mubtada yang pertama. Kalau mau simpel gini aja, wal jumlatu minal mubtada wal khabari selesai di mahalli raf'in khabaru mubtada'i. Wa rabitu bainahuma al-ha'u min jariyatu wallahu. Dan yang mengikat di antara keduanya adalah adanya hak. Ini syarat. Jadi nggak boleh Zaidun al-jariyatu zahibatun, nggak boleh. Tapi Zaidun jariyatuhu zahibatun, karena jariyatuhu mengikat si Zaid kan. Zaid itu budaknya, budaknya siapa? Budak si Zaid. Tapi kalau Zaidun jariyatu misalkan zahibatun, boleh. Dia harus ada dhamir yang mengikat dengan mubtada yang pertama. Jadi mubtada kedua harus diikat dengan mubtada pertama dengan dhamir. Misalkan apa? Fauzi jaujatuhu jamilatun.
Amin. Ya, Fauzi itu istrinya cantik. Jadi harus ada domainnya. Dia kembali kepada dan mengikat si mubtada yang pertama. Misalkan al khalilu, itu namanya Musa juga besar ya. Khalilun, ya misalkan apanya? Baituhu kabirun. Wah, amin. Khalil itu rumahnya besar. Enggak boleh cuma Khalilun al baitu kabirun itu mah koma namanya. Enggak ada sambungannya. Tapi kalau Khalilun baituhu kabirun, nah itu ada pengikatnya. Sebentar saya pinjam HP. Sarabil itu artinya apa yang lupa? Nggak dibuat. Ada yang ada kamusnya? Ada nih. Coba. Syarobin. Apa sin besar? Dia ini ya, apa? Baru Musa. Muntah itu. Sarabil min qurran. Mana sih tulisannya? Pakaian. Oke, tadi kan tadi ada contoh mislu sarabilu tatikum al-harra ai wal barda. Iya. Tadi ada di atas ya. Tadi. Sarabilu tatikumul harra ai wal barda. Pakaian itu tatikumul harra. Tatikum artinya apa sih? Waqayati wiqayatan. Apa arti waqah? Menangis. Iya, menjauhi atau melindungi ya, atau membentengi ya. Sarabil pakaian itu, ya, tatikumul harra, menjaga kalian dari al-harra, panas, ai wal barda, Dan dingin. Harum. Ini kalau udah teorinya udah paham. Kalau kita baca gini kadang bingung juga Pak Danten. Mungkin apa? Harokatnya kayak gimana? Rokat terakhir. Contohnya kayak tadi, Amin bingung banget di Mana yang dari yang coba? ini di halaman 15. Mana ya? Aduh. Buat contohnya aja deh. Ya, coba. Misalnya wa zaiduna qa'imuna wa hadza mithalun lil mubtada'i wal khabari al majmu'aini jam'a mudzakkar saliman. Itu kadang ada baca jam'u mudzakkar. Ini bisa harokat jam'ah ini kenapa? Itu di halaman 15. 15. Berapa ya? Ini wa zaiduna qa'imuna, contoh wa zaiduna qa'imuna. Oh ya, wa hadza misalun lil mubtada'i wal khabari al majmu' aini ya. Jam'a mudzakkar saliman ya. Baca pelan-pelan Pak ya. Ini adalah contoh bagi mubtada dan khabar yang kedua-duanya jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Jadi ini kayak ada takdir akni jam'a mudzakkar salim. Yang saya maksud atau yang dimaksud, jadi jadi maf'ul bih. Jam'ah itu. Atau boleh juga jadi apa nih? Badal gak boleh? Boleh nggak? Tapi ini nggak boleh karena justru nggak boleh jadi badal karena ini nggak marifat ya. Sedangkan al-majmu'aini ini marifat kan, ada alnya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim nggak marifat, makanya dia dibaca nasab karena ada takdirnya. Yang dimaksud dengan majmu'aini ini jamak mudzakkar salim. Jadi ada akninya atau yakni. Ya. Majmu'ah ini Jam'ah mudzakkar saliman. Jadi ada takdir akninya yang saya maksud atau yakni yang dimaksud. Ada lagi? Saya ada pertanyaan untuk mubtada khabar. Ini yang contoh yang wajib dia dulu. Nah itu kan dia
mubtada'nya bentuknya bentuk wilayah. Kalau misalkan bentuk lain misalkan Zaidun rajulun indahu zahibatun zahibun itu bisa nggak? Kita pakai logika Indonesia dulu. Zaid orang yang di sebelahnya pergi. Nggak bisa. Kalau mau rajulun indah Zaid, tetap kaitannya apa? Indahu orang yang di sebelah Zaid, seorang laki-laki yang di sebelah Zaid orang yang Nggak bisa, karena itu kan bukan ikatan. Kan kalau Robin itu kan harus entah itu pamannya, temannya, bukan yang di sampingnya, itu kan udah ada keterangan lagi nanti. Oh itu kayak gitu. Nggak bisa. Berarti harus bentuknya mudhof. Iya, ya pamannya, temennya, adiknya, kakaknya, gurunya. Iya. Maksudnya Ada lagi pertanyaan? Baik, Pak Rata, kita cukup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.